Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita dan mengambil saat teduh. Biarlah kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, Allah yang kekal kasih setianya dan Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, juga anak-anak warga GKJ Jemaat Tumbur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu dan saudara semuanya, juga anak-anak yang terkasih, senantiasa bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita tiba di Minggu Paskah yang ketiga. Di Minggu Paskah yang ketiga ini kita masih diajak untuk merenungi kisah-kisah di seputar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sudah 1 bulan lebih kita berjuang bersama mengambil jarak, mengurangi bepergian untuk melawan pandemi virus corona ini. Bapak Ibu dan saudara mungkin sudah mulai merasa bosan, sudah mulai merasa gelisah, atau kita sudah mulai merasa galau gitu karena sudah lama mungkin tidak berkumpul dengan keluarga besar, sudah lama mungkin tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita. Akan tetapi biarlah ini semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam membangun peribadatan kita di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, seringkali keresahan dan kebosanan ketika itu mulai terjadi dan menghampiri kehidupan kita. Lama-lama hal itu bisa membuat kita murung dan akhirnya bersedih. Kesedihan dapat membuat kita merasa sangat berduka. Kesedihan juga dapat membuat kita merasa bahwa kita ini orang yang paling malang di dunia. Terkadang hal itu pun juga dapat membuat kita kehilangan cara untuk melihat, merasakan dan menemukan kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara, karena kita sedang berjuang, maka ketika kita bersedih, mari kita yakin bahwa sebenarnya dalam perjuangan kita, Tuhan juga adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya dan panjenengan semua sudah benar-benar merasakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam setiap peristiwa hidup kita? Nah, Bapak Ibu dan saudara, juga jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 24 13 sampai 35 mengisahkan sebuah perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh dua orang murid. Dua orang murid ini memang bukan murid yang cukup terkenal seperti 12 murid, karena memang dua murid ini murid yang tidak terlalu dekat dengan Yesus, tidak sedekat 12 rasul yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara, dalam perjalanan ke Emmaus, dua murid ini bercakap-cakap mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, dua murid ini memiliki motivasi yang sangat kuat untuk menjadi pengikut Yesus, bahkan untuk mempercayakan hidup mereka
kepada Kristus. Nah, dalam cerita dikisahkan bahwa di dalam perjalanan mereka berdua menuju ke Emmaus, ada orang asing yang belum dikenal oleh para murid ini. Mereka merasa bahwa mereka sedang berjalan dengan orang yang asing, tetapi orang yang asing ini justru banyak bercakap-cakap dengan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang dianggap asing itu ternyata adalah Yesus yang peristiwanya sedang mereka percakapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini dalam percakapan antara Yesus dengan para murid yang berjalan ke Emmaus ini nampak bahwa para murid merasa galau. Mereka merasa tidak yakin. Mereka merasa bahwa keinginan mereka untuk mengikut Yesus tidak dijawab oleh Yesus. Padahal mereka sangat berharap kepada Yesus bahwa pada akhirnya mereka bisa menjadi pengikut Yesus. Nah, tetapi dalam situasi sulit seperti ini, nampak bahwa para murid walaupun memiliki motivasi yang besar, tetapi ternyata mereka kehilangan iman dan kepercayaannya. Keraguan, kegalauan, kesedihan, itu semua melenyapkan karya Allah. Kegalauan, kesedihan yang mereka rasakan membuat mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus sedang berjalan dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, terutama dalam kehidupan keseharian kita, kegalauan dan kecemasan mungkin juga sangat gampang untuk menghantui kita. Bahkan kita juga dapat kehilangan pengharapan pada Tuhan Yesus dan tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus juga sedang berjalan bersama dengan kita. Ketika kita mulai terlalu sering memikirkan hal-hal yang negatif, ketika kita selalu hanya melihat peristiwa buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka karya dan penyertaan Allah itu pasti akan tersamarkan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari Minggu yang indah ini, dalam perjuangan kita masih melawan pandemi virus corona ini, mari kita jangan terlalu fokus pada kegalauan, kecemasan, bahkan pada kekecewaan kita. Karena dengan begitu kita akan sulit merasakan bahwa sebenarnya Tuhan itu juga sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Seperti halnya para murid yang dengan semangat memiliki kerinduan untuk terus dan terus mengikut Kristus, marilah kita juga memiliki semangat yang sama. Di tengah keterbatasan kita beribadah, di tengah keterbatasan kita untuk bertemu dengan banyak orang, saudara-saudara seiman kita khususnya, mari kita terus yakin bahwa ketika kita mau membangun motivasi, membangun niat untuk mengikut Kristus, maka kita pun akan bertemu dengan rahmat dan penyertaan Tuhan itu melalui karya-karya sederhana yang sebenarnya selalu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara,
Mari kita yakin dan selalu percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus juga adalah kuasa yang mengajak kita untuk terus bangkit dan terus percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kecemasan dan ketakutan itu menghalangi mata iman kita untuk melihat karya Allah lebih dalam lagi. Dalam perjalanan dua murid ke Emmaus, sebetulnya Tuhan Yesus sedang terus membangun semangat mereka. Itulah bentuk penyertaan Allah. Itulah bentuk bahwa sebetulnya Tuhan ingin membuat hati kita semakin terbangun dan semakin memahami karya dan penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, meskipun saat ini kita sedang berada di dalam keterbatasan, mari jangan bosan-bosan untuk terus memelihara api persekutuan kita, untuk terus membangun motivasi kita untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengambil saat teduh. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Saat ini sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan dalam peribadatan kami, meskipun kami harus melaksanakannya di tengah-tengah keluarga kami, bersama-sama dengan sekelompok orang saja dan tidak di dalam gedung gereja. Tetapi biarlah ini semua terus kami hayati sebagai wujud syukur kami untuk terus memelihara iman dan motivasi kami di dalam mengikut Kristus. Bapa yang di surga, kami sungguh memohon, biarlah Allah senantiasa berkarya bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, kami menyerahkan keluarga lepas keluarga di dalam persekutuan kami di GKJ Jemaat Tulur ini. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dan melawat semua keluarga kami dimanapun berada, baik yang jauh maupun yang dekat. Biarlah selalu merasakan damai dan sejahtera oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu merasa cukup. Ajar kami untuk selalu bersyukur, sehingga di dalam setiap kenyataan hidup yang kami alami, kami selalu menghadapi dan menerimanya dengan rendah hati dan lapang dada. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ingat bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan bersama kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian.
Maka kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau juga adalah Allah yang akan terus memelihara persekutuan kami, baik GKJB secara umum, juga GKJB Jemaat Tulur khususnya. Biarlah kami senantiasa menjaga nyala api persekutuan ini, sehingga iman dan pengharapan kami pun terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, mereka khususnya yang dirawat karena menderita virus corona, mereka yang positif, mereka yang menjadi PDP, mereka yang menjadi ODP, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus berkarya bagi saudara-saudara kami yang berjuang melawan sakit. Sungguh kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang boleh sembuh. Namun biarlah kami terus mengharap belas kasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terus berjuang. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk tim medis yang memberikan uluran tangan dan karyanya dalam memerangi pandemi virus corona ini. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan selalu menjaga mereka. Kuatkanlah hati mereka untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus melakukan yang terbaik. Jaga dan lindungilah mereka, limpahi mereka semua dengan kuat kuasa, kesehatan, dan penyertaan yang hanya dari Tuhan saja. Kami pun berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan, baik presiden, gubernur, dan juga bupati, wali kota, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pemerintahan bangsa kami ini, khususnya dalam melawan virus corona ini. Biarlah Tuhan pakai mereka, curahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka semua boleh mengabdi dan berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menerima wujud syukur kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami untuk terlebih lagi mempersembahkan yang terbaik, bahkan memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan membersamai kita di dalam kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa tercurah bagi saudara-saudara sekalian, memampukan kita untuk hidup di dalam iman dan pengharapan, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.